beragam ya, ada dari mana-mana, dari UGM, dari ITERA, dari mana lagi nih, coba saya lihat. Ya, ini menunjukkan antusiasme kita cukup tinggi ya untuk terus belajar walaupun situasi yang serba terbatas seperti saat ini. Baik. Oke. Ini judulnya sangat spesifik ya. Yang kedua, Wheelock ya. Jadi Wheelock ini merupakan data yang sangat krusial, sangat penting di dalam baik eksplorasi ataupun produksi development dari oil and gas ataupun di geothermal ya. Dan tentunya panitia sudah merancang ya bahwa materi yang akan disampaikan adalah bagaimana analisa atau pengolahan ya atau visualisasi barangkali dengan menggunakan bahasa pemrograman ya Python yang tentunya sudah dipertimbangkan kenapa dipilih Python gitu ya. Mengapa bukan Java atau C++ atau Perl ya, atau bahasa pemrograman lainnya yang sangat beragam akhir-akhir ini. Suara saya cukup clear ya, Dea? Clear, Pak. Oke, baik. Baik, saya akan memberikan sedikit background mengenai sejarah dari Python ya. Python ini ditemukan ya, diciptakan oleh Guido van Rossum pada awal tahun 90-an. Jadi kalau sekarang sudah hampir berapa tahun nih? Hampir 30 tahunan lebih ya. Itu menunjukkan bahwa bahasa pemrograman itu sudah cukup matang, sudah cukup tua, sudah banyak komunitasnya ya. Dan kalau kita melihat bahasa pemrograman yang didirikan sejak lama namun saat ini masih terdengar, itu menunjukkan bahasa pemrograman tersebut laku ya, banyak digunakan dan sangat praktikal tentunya sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan infrastruktur komputer dan lain sebagainya. Kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain, misalnya Perl ya, awal tahun 2007 profesor saya menyebut bahwa Perl itu bahasa yang sangat canggih pada saat itu. Akhirnya saya belajar dan memang lumayan bermanfaat gitu buat geofisik, tapi kurang baik untuk visualisasi. Waktu itu MATLAB mungkin kita sudah kenal ya, MATLAB sangat banyak digunakan karena kemudahannya, tetapi MATLAB kelemahannya itu berbayar dan kadang-kadang sering terbatas, kita menemukan kendala dalam hal memori. Jadi akhirnya saya beralih ke Python ya, yang ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Kemudian open source from beginning. Nah ini artinya kalau open source artinya gratis, kita tidak usah bayar. Mungkin bagi mahasiswa tidak masalah, kita bisa menemukan software-software lainnya gitu ya secara mudah di luar. Namun bagi suatu industri itu sangat penting. Ya, suatu company itu bisa harus mengeluarkan budgetnya ya yang sangat tinggi itu hanya untuk software. Jadi dengan Python ini kalau kita bisa memanfaatkannya bisa bermanfaat buat penelitian. Dan tentunya si Guido ini ya saat ini dia masih bekerja, saya kira masih aktif ya, beliau bekerja di Google. Kita lihat bagaimana Google sangat robust ya secara algoritma, secara algoritma membaca database, search engine-nya, kemudian Google Map-nya dan seterusnya. Jadi memang sudah tidak diragukan lagi lah kalau penggunaan Python ini. Oke, siapa yang menggunakan Python? Ternyata beragam, bukan hanya kampus ya. Ini NASA menggunakan Python, Nokia, Yahoo, YouTube, eBay, Google sendiri, Firefox, Red Hat, ya, Instagram,
mungkin Facebook juga gitu ya. Ya karena kemudahannya. Demikian juga dengan institusi kampus seperti MIT, kampus-kampus besar lainnya gitu ya. Di UI barangkali kita sering menggunakan Python ya untuk praktikum, untuk penelitian, untuk membuat software dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan adik-adik semua kalau yang menggunakan suatu bahasa pemrograman ini level enterprise, artinya secara robustness software ya infrastruktur itu sangat-sangat meyakinkan karena dia harus berhadapan dengan data yang sangat besar, dia harus berhadapan dengan market yang bebas gitu ya, pengguna yang sangat banyak, tentu harus dibangun berdasarkan bahasa pemrograman yang cukup stabil, yang sangat stabil. Nah, karena bahasa pemrograman ini free, ya tentu semua programmer di seluruh dunia bisa berkreasi. Akhirnya lahirlah ya berbagai macam library yang bisa kita gunakan ya secara gratis. Ya, misalnya NumPy, ya kan? NumPy luar biasa untuk membaca format data, untuk operasi matriks, perkalian, ya bahkan mungkin signal processing ya terdapat pada NumPy. Kemudian Pandas, bagaimana untuk data yang terstruktur, manipulasi data, manipulasi kolom, ya. Skype untuk signal processing, FFT, ya, Radon, interpolation dan seterusnya. Bokeh untuk web base-nya, scikit-learn ya seperti ini untuk misalnya machine learning, ya, deep learning dan seterusnya. Scikit-image. Nah, ini sering saya gunakan library yang ada di luar itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan real, pekerjaan dari industri migas gitu dalam hal ini. Nah, di atas ini masih banyak lagi yang belum saya gunakan. Mungkin untuk biologi, ya, BioPython, untuk astronomi, AstroPy, SunPy, mungkin untuk segala macam. Saya jujur, saya sudah belum banyak mengeksplor ke sana. Nah, kalau kita punya waktu, kita satu library yang ada, bagaimana penggunaannya di bidang astronomi, bagaimana penggunaannya di bidang biologi, ya, biotek, lalu kita gunakan, kita tiru, kita bawa ke bidang geofisika, ya kan? Ini akan menjadi suatu hal yang sangat menarik dan itu memperkaya khazanah daripada kita menggunakan software yang sudah jadi as is, gitu ya. Tidak ada kreativitas di sana. Mungkin ada tapi terbatas. Kita tidak bisa semaksimal mungkin itu menggunakan software tersebut gitu ya untuk melakukan komputasi. Jadi saya kira Python ini sudah sangat menjanjikan gitu ya dengan adanya library yang sangat beragam. Demikian juga dengan big data. Ya, ada CUDA ya, kemudian CUDAPY yang sangat ekuivalen. Bagaimana matriks seperti DAS gitu ya, DAS atau lain sebagainya untuk parallel computing itu disediakan oleh Python. Jadi saya kira Google dengan bagaimana Google mengelola data yang sangat besar, yang sangat banyak, yang sangat besar, miliaran data ya, baik data manusia ataupun data barang per image gitu ya, atau peta, atau misalnya nanti ada voice ya, dan seterusnya, mungkin movie pattern dan seterusnya, itu data yang sangat besar dan sudah bisa dihandle oleh bahasa pemrograman yang namanya Python. Walaupun orang sering membandingkan dengan C# atau C++ karena menganggap bahwa Python ini sebagai interpreter. Tapi sekarang ini perkembangan teknologi komputer kan sudah sangat pesat. Semuanya bisa diantisipasi. Ya. Ada NVIDIA, ada GPU, ada multi cores. Jadi saya kira bukan halangan lagi. Nanti ya tentu ada trade off-nya dengan kemudahan bagaimana produktivitas kita menghasilkan satu produk gitu ya dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang sangat low level language. Baik,
untuk data well ya, data sumur biasanya formatnya itu LAS format ya, adik-adik semua. LAS format itu kira-kira bentuknya seperti ini. Terdapat header gitu ya di atasnya yang berisi informasi mengenai biasanya mnemonics yang ada ya, apakah density log, sonic log, gamma ray, ya seperti ini, atau P impedance, porosity, XY coordinate, Kelly bushing, nama company, dan seterusnya. Ini tertuang di dalam header. Nah, di bawah ini terdapat kolom-kolom yang berisi informasi sampling pada saat pengukuran log tersebut ya. Misalnya ini kolom pertama ini sebagai depth 40. 8, depth 48,15, depth 48,3, berarti increment sekitar 1,5 ya. 1,5 meter pada saat diukur. Kemudian densitas untuk kolom kedua, di sini terdapat minus 99,25, kita tambahin sebagai null value. Di sana tidak ada pengukuran, kemudian sonic log, dan seterusnya. Jadi formatnya sangat plain seperti ini. Jadi bisa kita buka dengan text editor biasa. Ya. Nah ini hal-hal mengenai bagaimana cara membaca data well, LAS format, kemudian disimpan di dalam database. Saya sudah publish sebenarnya ya. Adik-adik semua bisa download Python script-nya pada link ini, https di GitHub saya ya, silahkan dibuka dan biasanya saya publish di LinkedIn saya. Ini contoh untuk visualisasi porosity, gamma ray, kemudian warna mencerminkan densitas ya. Jadi kita bisa visualisasi dengan menggunakan library Python ya, dalam hal ini matplotlib misalnya. Nah ini kita bisa menggunakan NumPy untuk membaca data ya, atau melakukan operasi matematika, kemudian matplotlib untuk visualisasi. Dalam hal ini kita memiliki data well seperti ini, data well yang berada pada folder wells, nama filenya f02-1 loglas ya. Kita baca data tersebut sebagai txt, load txt, lalu terdapat header sebanyak 35. Kita skip 35 baris di sini ya. 35 baris itu sebagai header. Kemudian kita tahu bahwa minus 99,25 itu sebagai null value. Kita bisa ganti dengan not a numeric. Lalu kita baca depth-nya pada kolom 1 karena Python mulai dari 0 ya, kolom 1, density kolom kedua, sonic kolom ketiga, gamma ray kolom 3, lalu kita plot ya. Maka kita akan mendapatkan plotting dari log yang kita pilih ya. Ini sederhananya dengan hanya menggunakan NumPy dan matplotlib kita sudah bisa melakukan pembacaan dan visualisasi data well ya. Setelah masuk ke sini kita tentu bisa melakukan misalnya filtering, kemudian data selection, kemudian manipulasi matematika, misalnya kita punya densitas dan sonic, kita ingin hitung impedance, cukup impedance sama dengan density dikalikan sonic, lalu kita bisa plot langsung. Ya, jadi sangat-sangat mudah. Nah ini contoh kalau saya menggunakan regex ya, regular expression, karena tahu bahwa saya tidak perlu menghitung berapa jumlah header saya. Ya, tadi saya menyatakan ada jumlah header 35. Sekarang kalau saya tahu bahwa di sini ada di baris ke-35 ini terdapat tilde A ya. Ini ada cacing A ya. Itu kita sudah mulai masuk ke kolom data. Jadi kita bisa kenali dengan menggunakan regex ya. Kalau kita menemukan tilde A harus sudah mulai mengekstrak data ya. Jadi di sini kita sudah mulai mengekstrak data dengan menggunakan regex ya, regular expression. Hasilnya sama. Nah, mungkin ini lebih efisien ya, lebih mudah ya bagi kita tanpa harus menghitung berapa jumlah header yang ada. Tetapi masalahnya kadang-kadang well data itu tidak standar. Ya, kadang tilde A atau apa gitu. Jadi kita harus aware, asalkan semua well tersebut konsisten bahwa mulai data itu dimulai dengan tilde A, maka kita bisa melakukan
regular expression seperti ini. Nah, ini contoh penggunaan yang lain, Pandas ya. Pandas ini merupakan library dari Python yang sangat agile. Ya, kita di sini menggunakan tetap well data, tetapi saya coba populasikan dengan Panda. Ya, Panda data frame, diambil data yang dari NumPy tadi, yang numerik, lalu saya berikan header kolom headernya, depth, density, sonic, gamma ray, apa namanya, dan lain sebagainya ya, acoustic impedance, impedance relatif, dan porosity. Lalu di sini saya bisa melakukan perhitungan seperti ini. Saya memiliki data baru namanya kecepatan gelombang P. Kita tahu bahwa kecepatan gelombang P itu adalah 1 juta dibagi data sonic, karena data sonic biasanya dihitung di dalam mikrosecond ya, mikrosecond per feet ya. Jadi harus kita konversi ke meter per second dengan cara 1 juta dibagi data sonic itu sendiri gitu ya. Atau kita menghitung shear wave dengan menggunakan kastanya. Kita ambil data kecepatan gelombang P yang kita hitung dari Pandas, dikurangi 1,36 dibagi 1,16. Dan ini kita peroleh dari persamaan dari textbook ya. Bagaimana kita mendapatkan shear wave dari gelombang P dengan menggunakan persamaan kastanya. Kita langsung bisa memplot bagaimana profil dari shear wave, bagaimana profil dari P wave ya, dengan hanya menggunakan ekspresi seperti ini, hanya satu baris. Atau kita menggunakan filter ya. Filter di sini saya ingin menghilangkan spike ya dengan menggunakan Savitsky Golay ya, yang terdapat pada skype.signal. Saya langsung import datanya, skype.signal import subwave filter, dipanggil data tersebut, lalu ambil data gelombang P yang akan saya P-wave velocity yang ingin saya filter, saya tentukan definisi window dan definisi order dari si persamaan polinomial yang digunakan pada Savitsky Golay. Lalu saya bisa mendapatkan hal yang sudah saya log yang sudah saya filter. Atau saya menggunakan low pass filter, band pass filter, dan seterusnya. Ini sangat mudah dilakukan dalam memanipulasi data atau matriks. Kita langsung bisa panggil array ya, data yang bersangkutan. Oke, ini contoh bagaimana analisa, bagaimana manipulasi atau komputasi data well ya dengan memanfaatkan Pandas yang terdapat pada Python ya sebagai library yang gratis bisa kita gunakan. Nah, berikutnya adalah saya ingin mengajak adik-adik semua mulai melirik ke database ya. Sudah saatnya, karena nanti data semakin besar kita harus memanfaatkan database. Database yang paling sederhana yang kompatibel dengan Python itu adalah SQLite ya. Contohnya bisa dilihat di LinkedIn saya. Saya sudah publish di sana. Di sini saya akan membuat database yang namanya well.db ya. Lalu saya menciptakan kolom-kolom depth, kolom Robi, kolom dt, kolom gamma ray, AI dan seterusnya. Lalu saya menyediakan tempat-tempat ya apa yang akan saya insertkan ke dalam database tersebut ya. Di sini saya akan memasukkan data yang saya baca dari load.txt, data ASCII yang tadi ya, data ini ya. Lalu saya akan execute many, karena many ini saya memiliki banyak baris ya, banyak baris, banyak kolom. Ada berapa kolom nih? 1 2 3 4 5 6 7 sesuai dengan jumlah data yang ada. 1 2 3 4 5 6 7 kolom ya. Jadi saya akan memasukkan semua informasi yang ada pada last tadi ke dalam well.db. Lalu bagaimana memanggilnya, query-nya? Contoh misalnya, saya akan memanggil well.db, tapi saya hanya akan memanggil dari well 4 dengan kedalaman lebih besar daripada 1000. Jadi saya tidak harus mensaturasi memori komputer saya dengan loading semua baru dipilih di dalam. Saya bisa predefine sebelum loading ke memori. Ya. Jadi inilah hebatnya database. Kita bisa memilih sumur berapa, ya sumur 4, di mana
ya, ketika depth-nya lebih besar daripada 1000. Dan ini banyak sekali. Ada semua silakan googling ya, SQLite. Ya, nanti googling SQLite. Bagaimana? Saya kira dari database saja udah banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Oke. Nah, ini contoh penampilan ya, penampakan dari SQLite. Di sini saya punya beberapa tabel ya, ada sumur F02, ada sumur F03, ada sumur F04 dan seterusnya. Masing-masing sumur memiliki informasi kedalaman, Robi, density, gamma ray, AI relatif, porosity. Nanti ada lagi sumur 10.000, sumur 2 juta, jutaan sumur yang bisa kita pelajari. Seluruh Indonesia kalian bisa buat dalam satu database gitu ya. Buatlah ya. Jadi kita bisa memanage data tersebut dalam database sehingga ketika query itu sangat mudah. Google ya, Google kalau yang ada itu disimpan dalam suatu database. Kita mencari misalnya di Google Python for Geoscientist SEG UI ya. Dicari dengan mudah dengan cepat dalam hitungan milidetik sudah keluar hasilnya. Nah, itu kalau kita tidak memakai database dengan looping itu ya for i sama dengan 1 sampai n sama dengan 5 juta, 5 miliar data gitu, kata yang ada di Google tersebut, kita searching satu-satu mencari kemiripan, itu kan sangat susah. Jadi bagaimana sangat smart gitu ya, mencari berdasarkan kata kunci yang ada lalu direktif dalam tempo yang sangat singkat. Itulah esensi dari database. Tanpa harus loading data, kita cari kepalanya saja, lalu setelah ditemukan bisa kita tampilkan. Ya, jadi inilah keuntungan ya dari database yang semuanya disediakan oleh Python. Anda bisa langsung mengaksesnya dengan cara import ya, tadi import SQLite seperti ini. Kemudian karena judulnya ini 4.0, saya ingin memperkenalkan dan saya sudah sering dipresentasikan mengenai hal ini. Contoh aplikasi yang kami bangun untuk visualisasi seismik ataupun visualisasi sumur dengan menggunakan web browser ya. Jadi bisa dibuka di handphone, bisa dibuka di tablet, Anda melakukan well log analisis ya, zoom in, zoom out, manipulasi, membuat sintetik seismogram, melakukan well seismic tie dan seterusnya, atau melakukan seismic inversi. Gitu. Jadi dan ini semuanya disediakan di Python ya, namanya itu bokeh. Kalian nanti googling namanya ini binatangnya nih, bokeh ya. Jadi sangat mudah, sangat kaya dengan features ya. Waktu awal mengenal bokeh, saya itu hanya bisa memplot bentuk kurva yang sangat simpel, sinus. Ya, X sama dengan NP range 0 sampai 360 ya, 360. Lalu saya Y sama dengan NP sinus X. Lalu saya plot, senang sekali saya melihat plot di bokeh itu. Itu beberapa tahun yang lalu. Sekarang kita sudah bisa mendevelop hal seperti ini ya, sudah bisa membuat suatu project real gitu. Kuncinya apa? Belajar ya, mencoba, kerja keras ya. Jadi intinya seperti itu. Oke, ini yang dilakukan oleh kolega saya di UP, Pak Epo ya. Pak Epo karena Pak Epo background-nya geologi ya, Pak Epo ini melakukan riset untuk menerapkan AI ya, machine learning, artificial intelligence, untuk melakukan well log correlation ya. Nah, bagaimana saya melakukan korelasi bentuk dari waveform ini, bentuk dari log ini antara satu log yang ada dengan log yang lainnya. Tentu kalau kita banding dan terlihat sudah sangat baik dan lumayan itu untuk menghemat waktu ya. Kalau manual itu mungkin perlu waktu yang sangat lama ada itu semua. Nah, dengan menggunakan machine learning ini temponya sangat singkat. Kira-kira apa yang bisa kita gunakan untuk melihat kemiripan satu kurva dengan kurva lainnya? Yang paling sering kita pelajari di geofisik adalah correlation coefficient. Ya kan? Kita bisa cari saja. Kita bisa buat sliding window gitu ya. Di yang kiri dengan yang kanan, kita chop beberapa bagian, kita bandingkan mana yang koefisien korelasinya paling tinggi.
Once kita sudah menemukan mana, kita tahu indeksnya di mana. Indeksnya di mana kita sudah bisa melakukan penarikan korelasi. Jadi itulah kira-kira. Ekspresi matematikanya sangat simpel. Bisa menggunakan korelasi, bisa menggunakan similarity measures. Anda googling silakan, ada yang namanya similarity measures dengan menggunakan Python. Itu untuk membandingkan satu kurva dengan kurva yang lainnya. Dan gratis gitu ya dari semua. Nah ini machine learning ya untuk misalnya facies recognition, facies classification. Nah ini dengan menggunakan KNN ya sering saya sampaikan berbagai kesempatan. Kalau saya punya gamma ray, saya punya Robi, saya plot informasi saya untuk masing-masing facies yang ada. Kalau nanti ada data yang baru, saya ini masuk facies berapa. Saya akan hitung berdasarkan jaraknya ya, jarak. Artinya gamma ray yang bintang biru ini dikurangi gamma ray dengan data yang ada, dikuadratkan, ditambah Robi yang warna biru ini, dikurangi Robi yang ada, data di sekitarnya, dikuadratkan, diakarkan. Berapa nilainya? Lalu saya susun, saya cari berdasarkan tetangga terdekat. Dalam hal ini saya menggunakan 5K ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5K ini mana yang sering muncul modusnya? Oh, yang sering muncul adalah yang warna ini berasosiasi dengan facies 3. Artinya saya bisa mengklasifikasikan bahwa the newcomer ini, data baru ini memiliki facies nomor 3. Saya berikan label 3. Itu dalam 2 dimensi. Dan 3 dimensi sama juga. Saya tinggal plot dalam medium 3 dimensi, saya hitung jaraknya. 4 dimensi sama kalau 4 data. Ya, kita hitung jaraknya dalam medium ruangan 4 dimensi, 5 dimensi, dan seterusnya. Oke, jadi tidak ada yang susah semuanya ya. Kalau kita mau belajar, kita pelajari. Ini contoh untuk KNN. Ininya SVM, disediakan oleh Scikit-learn adik-adik. Ya, tadi kita udah lewat Scikit-learn ya, dengan support vector machine atau naive Bayes ya, atau KNN atau berbagai macam metode machine learning lainnya. Ya. Nah ini kita lihat ini SVM, metodologi SVM intinya memisahkan antara satu cluster data dengan cluster lainnya, baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Ini contoh ya, bagaimana Imam ini melakukan prediksi facies ya dari log yang ada gamma ray, resistivity, porosity, dan seterusnya. Oke, skip. Nah ini berbagai metodologi KNN, SVM, neural network ya dibandingkan dengan facies-nya lumayan berkorelasi. Juga kalau Anda adik-adik semua googling deep learning TensorFlow ya dengan Keras gratis kita bisa download, bisa kita coba. Ini untuk memprediksi shear wave dari input data berbagai macam log ya. Jadi kalau di pada suatu tempat saya tidak memiliki data di sini, saya bisa menggunakannya untuk prediction ya berdasarkan properti-properti yang ada. Oke. Nah, ini yang digunakan oleh kolega saya Pak Epo untuk facies labeling secara 2 dimensi ataupun secara 3 dimensi. Jadi kalau kita punya peta, misalnya punya well-log yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu, ya tentu awalnya kita harus melakukan dulu conditioning, ya perapian data, membuang outliers, despite, menyamakan mnemonics, skala unit, ya unit scale dan seterusnya. Semuanya harus kita lakukan dulu preconditioning. Nah ini Pak Eko udah bisa melakukan 3D mapping ya dari log-log yang ada secara 3 dimensi. Nah ini saya kira masih dibuka nih dari Heroku di posting web-based well-log analysis ya dengan facies untuk machine learning yang berbasis dashboard ya bisa dibuka. Ini semuanya dengan Python ada di semua. Dibangun dengan Python. Itu contoh yang tadi ya. Nah, kemudian Python juga mengakomodir apa yang namanya multiprocessing ya. Jadi saya kira komputer-komputer modern sekarang ini sudah lebih memiliki core yang banyak ya, kita bisa manfaatkan multiprocessing untuk mempercepat pengolahan ya dengan import multiprocessing. Oke. Nah, ini juga kita bisa manfaatkan nambah atau GPU untuk KNN misalnya ya.
untuk pengolahan data yang lebih besar lagi, sehingga komputasi menjadi lebih singkat. Oke, ini untuk native UI, bukan hanya berbasis web. Ini saya buat aplikasi ini dengan menggunakan Python. Untuk UI-nya saya menggunakan PyQt5, ya. Saya bisa display seismic dengan Matplotlib, saya bisa interactive picking, untuk fault, untuk facies, well-log gitu ya, dan sebagainya. Jadi Python sudah sangat robust, saya sudah sangat agile gitu untuk digunakan untuk membuat membuat aplikasi skala industri sekalipun, ya, tidak masalah. Nah, ini yang sedang kami kembangkan saat ini, karena semuanya 4.0, saya ingin semuanya berbasis GIS, ya. Kita akan berangkat dari OpenStreetMap PSM. Saya plot dengan menggunakan bokeh, data seismik, 2D, 3D ataupun data well. Kalau saya klik data cube 3D akan keluar nanti cube-nya di browser yang baru, ya. Kemudian ada 2D seismik akan diklik, akan keluar zigzag line atau straight line, terserah kita. Well log pun sama, klik well log akan keluar well log yang kita panggil dari database, dari map, ya, dari peta. Keluarlah log saya tahu headernya seperti apa, log-log apa yang akan saya baca, lalu saya tampilkan di sini. Saya tampilkan dari kolom 1, ya, log yang pertama, log yang kedua, log yang terakhir dengan skala logaritmik dengan lebih dari 2 kurva. Kita bisa menampilkan resistivity shallow, medium, dan deep, ya, sekalian di dalam satu kurva, dan semuanya by using Python. Jadi saya kira demikian, yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat adik-adik semua bahwa Python sudah tidak diragukan lagi kapabilitasnya untuk melakukan analisis data well. Demikian, saya serahkan ke saudara moderator. Silakan. Terima kasih kepada Pak Agus atas penyampaian materinya yang sangat menarik dan menambah pengetahuan kita tentang Python on well-log analysis. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya-jawab dari kolom chat oleh partisipan. Kami ingatkan kembali bahwa ada hadiah spesial loh dari kami untuk 3 orang penanya. Silakan kepada partisipan untuk menaruh pertanyaannya di kolom chat. Nah, sambil menunggu pertanyaannya, mungkin saya ada pertanyaan nih, Pak. Kalau kita kan sebagai mahasiswa lebih sering pakai Python ya, karena dia juga open source, gratis gitu kan, Pak. Nah, kalau di industri itu sendiri, kira-kira seberapa sering sih, Pak, penggunaan Python pada well logging di industri? Apakah semua yang mengenai well logging itu menggunakan Python, Pak? Baik, saya langsung jawab ya. Ya, boleh, Pak. Pertanyaan yang bagus ya. Biasanya kalau di industri yang sudah established ya, menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Tetapi saat ini aplikasi tersebut, software-software tersebut sudah mengakomodir Python ya untuk melakukan modifikasi atau user ya bisa di-customize oleh user gitu untuk melakukan komputasi dan sebagainya. Tetapi software yang ada menurut saya itu belum tentu bisa menghandle semua kasus. Jadi waktu saya bekerja di industri, saya di processing ya, saya sering menggunakan script sendiri gitu untuk mendukung pekerjaan saya, ya, untuk membuat geometri, untuk merancang filter, ya. Saya menggunakan script sendiri, sehingga pekerjaan menjadi jauh lebih cepat, jauh lebih efisien. Konversi data dari satu company ke company lainnya, yang paling simpel. Dulu ini saya cerita sedikit waktu saya pertama kali ke Middle East gitu ya. Nah, mereka itu para pekerja yang ada itu masih belum familiar dengan apa yang namanya coding. Jadi ada 6 orang UD namanya, masih development begitu ya, masih yang baru direkrut, itu disuruh merubah format data dengan Notepad. Jadi memindahkan dari kolom berapa ke baris berapa, harus jadi berapa kolom, pakai manual.
ada ratusan dan itu tidak selesai dalam berbulan-bulan gitu kan. Sangat hektik kan, ada berapa ribu baris gitu ya. Akhirnya saya datang dan saya buat skrip. Dalam waktu 30 menit sudah selesai semuanya. Jadi berapa banyak kita pekerjaan yang bisa kita efisienkan ya, bisa kita singkat sehingga produksi meningkat ya, lebih efisien tentunya, dan itu tidak bisa dilakukan oleh software yang ada ya. Software yang ada itu sangat sangat terbatas kemampuannya, dirancang hanya untuk kasus tertentu ya kan. Itulah pengetahuan kita, ekstra knowledge kita, ekstra skill kita dengan coding ini menjadi jauh lebih baik. Demikian juga hal yang lain ya. Kalau kita coding dan kita melakukannya, kita tahu betul inti permasalahannya. Bukan hanya kulit-kulitnya saja. Jadi kalau kita presentasi ke manajemen, ya itu jauh lebih yakin, confident, karena kita tahu barang mentahnya, ya kan? Beda dengan hanya kulitnya aja kayak gimana. Jadi saya kira jawabannya seperti itu. Software yang ada saat ini sudah mengakomodir bahasa pemrograman eksternal dalam hal ini Python. Kemudian pengetahuan bahasa pemrograman untuk bekerja di industri menjadi nilai plus ya, yang bisa mendukung pekerjaan-pekerjaannya. Oke? Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Karena juga masih belum juga ada pertanyaan dari partisipan, saya mau nanya lagi nih Pak. Kira-kira, ada nih Pak, ada yang bertanya nih Pak. Saya bacain ya Pak. Yuk. Selamat pagi Pak, saya Yanuar Atta Azari dari Teknik Geologi ITB. Sebelumnya, terima kasih banyak atas pemaparannya yang sangat menarik. Saya ingin bertanya Pak, mengenai keunggulan antara software-based Python processing untuk Bayesian modeling versus misal dengan Jupyter Notebook, dengan Petrel, dan apa yang menjadi nilai plus minus antara Python dengan Delphi atau C++. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu. Oke. Saya coba lihat ya, ininya pertanyaannya karena cukup panjang. Ya, terima kasih ada Yanuar ya. Oke, keunggulan software base berbasis Python dibandingkan dengan apa nih? Untuk Bayesian modeling ya, VS misal Jupyter Notebook. Oke, Jupyter Notebook itu berdasarkan dia IDE-nya itu dirancang hanya untuk desain. Ya, boleh kita menggunakan Jupyter Notebook karena dia row by row dan kita bisa langsung melihat plotnya ya on the fly. Jadi dirancang untuk mendesain. Kalau untuk production, saya sarankan bisa menggunakan PyCharm ya, atau menggunakan Spider yang lebih bisa menampung semuanya gitu. Jadi Jupyter Notebook boleh, tapi itu hanya untuk didesain untuk tahap testing ya. Kemudian dibandingkan dengan apa nih? Dengan Delphi yang dimaksud Delphi-nya Schlumberger atau Delphi dari yang Borland Delphi? Apa namanya sih? Pascal ya? Pascal Windows ya, bukan Delphi yang dimaksud. Nanti bisa dikonfirm ya oleh penanya. Dulu saya menggunakan Delphi, menggunakan Borland, ya enak sih, bagus, dia sangat low level language, tapi library-nya terbatas. Kita sangat lama, boleh kita kalau punya waktu yang luang dengan Delphi atau dengan C++, membuat satu aplikasi ya, tapi biasanya di dalam signal processing, kita perlu informasi library lain ya, seperti tadi filter segala macam. Kita membuat semuanya dari dasar, dari nol gitu ya, cukup memakan waktu ya. Jadi secara produktivitas akan terhambat. Lebih baik kita gunakan waktunya untuk hal yang lain. Kemudian apakah Python bisa melakukan Bayesian modeling? Tentu sangat bisa ya. Saya menggunakan Python untuk seismic processing, untuk migrasi 2D, migrasi 3D, tidak masalah gitu ya. Jadi ini mana nih contohnya nih? Oke, saya melakukan komputasi yang sangat besar ya dari yang ada, itu bisa dilakukan dengan menggunakan Python. Nanti tinggal wise saja bagaimana menggunakan memorinya, manajemen data dan seterusnya. Oke. Oke, terima kasih Pak Agus atas jawabannya.
ini juga karena masih belum ada lagi. Saya mau nanya nih Pak, kira-kira tantangan terbesar ketika kita belajar bahasa pemrograman itu apa Pak? Tantangan terbesar itu adalah putus asa ya. Kalau error terus udah cengeng, gitu. Jangan. Itu tantangan terbesar. Tantangan terbesar itu adalah diri sendiri. Ya, ketika saya ditanya, saya itu nggak punya musuh. Musuh saya itu adalah kemalasan diri saya pribadi. Gitu. Jadi saya bekerja aja buat diri saya pribadi gitu. Nanti akan mengikuti gitu kan. Tantangan terbesar, Anda harus duduk depan komputer, ada semua, gunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk belajar coding, belajar dari hal yang simpel. Sumbernya dari mana? Banyak. Seminar seperti ini sumber. Beberapa komputer. Nanti ada khusus-khusus Python for Geoscientist yang kemudian bisa dapat dari YouTube, dapat dari udemy.com, dari internet luar biasa sumber, banyak sekali. Tinggal kita duduk, kemudian belajar. Ya, kita bisa belajar basicnya dulu. Berikutnya saya kasih tip nih. Tipnya itu adalah kita harus punya project garapan. Contoh nih, ini Teguh ya. Aku setelah lihat presentasi tadi, saya ingin belajar membuat aplikasi GUI, ya, GUI, Graphical User Interface dengan Python, dengan PyQt5 untuk loading data well. Kemudian untuk visualisasi. Ada klik buttonnya loading, ada klik running, dan seterusnya. Itu aja lu. Bagaimana ininya? Google. How to load data in Python. Nanti ada error, misalnya matriknya singular. Wah, ini di copy paste saja, ditanyain ke Google, pasti keluar. Ya, terus belajar dari sana, belajar udah kesalahan. Jadi sebenarnya sekarang ini sumbernya luar biasa, udah sangat luas gitu ya. Kita bisa belajar apapun. Mau machine learning, bagaimana machine learning? Oh, ternyata begini cara menggunakan machine learning untuk misalnya memisahkan antara kucing, kelinci, dan binatang lainnya gitu ya, atau gajah. Saya coba untuk image seismic atau untuk image well, saya ambil seismic, ada progradasi atau ada layer cake. Saya coba meniru model kayak gitu dengan membuat model yang sama. Ternyata keluar gitu hasilnya. Jadi adik-adik semua, jujur saya pribadi, saya itu jarang menggunakan referensi yang ada. Saya lebih banyak ya hasil-hasil karya itu muncul dari kreativitas sendiri. Kadang-kadang mikir, oh mungkin begini ya. Ternyata benar gitu. Ternyata muncul setelah saya baca referensi, ternyata ini yang saya pikirkan tuh udah ada di publikasi. Tapi saya nggak baca. Kadang-kadang kalau kita sudah terjun ke dalamnya, itu akan muncul ide-ide. Akan muncul kreativitas. Ya, jadi harus giat, harus rajin, komputernya dirapiin dulu, di-install Python, di-install Jupyter Notebook, di-install PyCharm, dipaksakan diri duduk depan komputer. Itu ya langkah pertama. Oke, silakan. Ya, siap. Terima kasih ya Pak. Nah, ini ada tiga pertanyaan lagi nih Pak. Pertama dari M. Ilham Syaputra dari Universitas Jambi. Izin bertanya Pak, saat ini di industri apakah ada divisi khusus pengembangan software atau saat ini perusahaan khusus yang berjalan di pengembangan software dalam pengolahan data, Pak? Di industri yang sangat besar seperti saya sebut nama ya, seperti Schlumberger, ada SIS, ada divisi yang bertugas khusus untuk pengembangan software, kemudian juga di S3. Tapi biasanya lokasinya di headquarter ya, bukan di Jakarta, di Houston atau di Inggris, di Kanada. Kalau di Jakarta mungkin terbatas pengembangannya. Punya pengalaman jalannya sangat panjang. Mungkin seperti perusahaan-perusahaan yang lain membuat ya di divisi-divisi penelitian, divisi riset untuk mengembangkan software sendiri. Saya kira seperti company yang sangat besar gitu ya sudah ada ya, tapi tidak secara khusus, biasanya di bagian dari divisi risetnya ya untuk mengembangkan software tertentu. Dan saya kira udah sangat banyak. Dan tentu kalau kita memiliki kelebihan ya akan sangat baik bisa bergabung di divisi tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi Pak,
Saya Akef dari Teknik Geofisika Universitas Jambi. Terima kasih atas presentasinya yang sangat informatif. Saya ingin bertanya, Pak, jika ingin mempelajari dunia coding, terutama di bidang geoscience, harus mempelajari dari sisi bahasa mana dulu ya, Pak? Terima kasih. Bahasa yang paling mudah, itu Python paling mudah. Ya, saya kira geoscience, karena geoscience, geofisika dalam hal ini sangat kental dengan yang namanya matriks. Ya kan? Manipulasi matriks, perkalian matriks. Kemudian datanya numerik. Kemudian visualisasi. Kemudian signal processing. Dan semuanya udah ada di Python. Ada di semua, udah ada di Python. Jadi saya kira tidak salah pemilihan judul ini gitu oleh teman-teman dari SCG, FCBR, UI. Saya kira Python udah sangat baik lah untuk dipelajari. Nggak salah lagi. Oke, berarti selanjutnya dari Lisa dari Universitas Indonesia. Terima kasih Pak Agus atas presentasinya. Saya ingin bertanya tentang interpolasi dalam Python. Menurut Bapak dari segi efisiensi dan visualisasi, apakah Python lebih efisien jika dibandingkan dengan software seperti Server, atau adakah pemrograman lain yang lebih efisien untuk interpolasi selain Python? Terima kasih. Oke, interpolasi. Oke, karena saya baru melakukannya, saya kasih. Lalu baik, mati untuk sharing. Oke, untuk interpolasi, interpolasinya apa? Apakah interpolasinya apakah interpolasi mau pakai kriging atau interpolasi linear, bilinear? Saya kira Python udah sangat kaya lah ya. Skype interp baik 2D atau kita bisa melakukannya. Kita punya beberapa data, kita ingin membuat kontur misalnya dengan mgrid ya, dengan mgrid di Python itu, atau dengan menggunakan RBF ya, Anda googling nanti RBF. Kemudian kriging pun sudah ada sekarang 3D di Python. Jadi sudah sangat kaya lah Python ini untuk melakukan interpolasi. Apakah lebih efisien dibandingkan dengan server? Server sendiri sama melakukan kriging gitu ya. Mungkin Python bisa lebih efisien. Saya pernah membandingkan satu pekerjaan ya untuk sorting data di software yang saya buat dengan software yang sangat mahal buatan orang gitu ya, harus beli dari company tersebut. Ternyata punya saya jauh lebih cepat. Ya, jadi karena Python ini gratis, free, kita bisa membuatnya dengan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, mungkin si server ini dibuat tahun berapa gitu, algoritma lama. Karena biasanya culture di big company, big enterprise itu lambat ininya, mobilitasnya. Ya, jadi saya kira dibandingkan lebih efisiensi tergantung dari programmer, dan saya menemukan bahwa dengan Python sudah sangat cukup gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya dari ada Gian dari Unpad. Selamat pagi Pak, terima kasih atas pemaparannya yang menarik. Saya Gian dari Universitas Pajajaran. Izin bertanya Pak, untuk di perusahaan-perusahaan saat kita sudah membuat modeling atau pemrosesan well logging atau yang lainnya menggunakan Python, apakah ada atau harus yang dilakukan quality control lagi atau bagaimana Pak? Terima kasih. Gimana deh, yang mana ini pertanyaannya, saya miss tadi ya. Coba bisa di highlight lagi. Ya, inti ulang ya Pak. Ya, silakan. Untuk di perusahaan-perusahaan saat kita sudah membuat modeling atau pemrosesan well logging atau yang lainnya menggunakan Python, apakah ada atau harus dilakukan quality control lagi atau bagaimana Pak? Terima kasih. Well logging ya. Sorry, saya agak miss ya. Bisa ditulis ulang deh di sini deh, yang di chat yang terakhir saya bisa buka. Mungkin saya ketutup ya. Sebentar ya Pak, saya izin salin.
Oke. Sudah saya kirim. Oke. Modeling atau pemeriksaan well logging atau yang lain menggunakan Python apakah harus di... Oh tentu ya, quality control itu selalu ya harus. Banyak pekerjaan baik jangankan menggunakan pembuat software sendiri ya atau membuat script sendiri, dengan software yang ada itu quality control harus spend waktu itu jauh lebih lama untuk quality control daripada untuk production. Jadi di cross check, divalidasi, jangan malas untuk jangan as is gitu. Dipastikan berapa time pada lokasi tersebut, divalidasi dengan data yang sudah ada, yang sudah well known dan seterusnya. Karena dalam industri itu jangan ada kesalahan ya, zero tolerance. Ya, mungkin akibatnya bisa fatal ya kalau kita di kampus mungkin kalau salah error ya nilainya berkurang lah dari 80 jadi 60 gitu. Kalau di industri mungkin dampaknya bisa sangat luas, bisa ke finansial ya atau bisa ke safety. Jadi quality control harus dilakukan. Modeling biasanya dilakukan dengan blind test ya, dengan ada yang sudah kita ketahui, tapi kita tidak dilibatkan di dalam perhitungan. Kita nanti cek benar nggak nih prediksinya pada well yang sudah kita ketahui. Biasa kita melakukan blind test ya di zona yang di well yang kita sudah tahu, tapi kita cabut data tersebut tidak dihitung masuk ke dalam populasi data, tapi kita gunakan untuk melakukan validasi misalnya. Demikian juga untuk well logging dan sebagainya. Oke, baik, good. Baik, terima kasih Pak. Lalu selanjutnya ada dari Unggul, dari ITN. Izin bertanya Pak, terkait interpolasi menggunakan library apa ya Pak yang efektif? Kemudian untuk Skype dan Geostapi lebih akurat dan efektif mana ya Pak? Terima kasih. Interpolasi kriging ya. Ntar saya buka dulu deh karena banyak pertanyaan tentang kriging. Ntar dulu. Oh, saya ingat tadi malam tuh mati lampu, belum saya nyalain lagi. Komputer ini saya kerja pakai laptop jadi enggak. Nih, untuk kriging saya kirim ke chat ya. Saya kirim ke grup chat, adik-adik bisa menggunakan Oke, kita bisa memakai PyCry gitu ya. Bisa menggunakan PyCry. Oke, saya share screen dulu ya. Bisa share screen nggak, Dek? Bisa ya, silakan. Masih di lock. Yang siapa ini yang masih sharing sekarang? Oke, udah bisa. Sudah. Oke, good. Oke.
pakai ini ya, udah terlihat ya. Pakai PyCrag.org ya, atau ordinary kriging. Ini bisa 2D ataupun 3D. Coba kita lihat PyCrag. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini PyCrag nih. Ordinary kriging 2D, ordinary kriging 3D ya. 3D universal. Saya kira PyCrag ini sangat kaya ya. Anda bisa lihat juga nanti dokumentasinya di sini. Saya kira ini digunakan dari biologi, dari statistik. Ini ada satu lagi apa gitu ya yang ya. Jadi silakanlah googling PyCrag ini, ada di semua example nih dari dokumentasi ini. Nih, 1D kriging, 3-dimensional kriging example. Nah, tadi yang modeling tadi bisa nih buat adik-adik semua, kriging 3D ya. Kriging, universitas ordinary kriging. Ya, saya menggunakan function-function ini saja gitu ya, nama masalah. Oke, jadi silakan yang lain. Oke, selanjutnya ada dari Malona dari Geofisika UI. Terima kasih Pak atas paparannya. Pak, saya mau bertanya, cara mendapatkan data sintesis itu dari mana ya Pak? Misalnya untuk data seismik yang mungkin bisa di-download free. Terima kasih Pak. Data sintetik atau data real? Di sini dia bilangnya data sintetik Pak. Coba konfirmasi, saya pengen tahu. Oke, kepada Malona bisa dikonfirmasi. Sintesis Pak, kata dia. Hah? Sintesis. Ya, data sintetis tersebut buat model apa? Mau model apa? Nah, Oke, kalau pengen model, nah ini saya sudah publish di LinkedIn saya ya. Untuk membuat data sintetik seismik untuk model sesuka kita. Nah, saya share screen. You cannot share while other participants sharing. Oke, saya mau share screen dulu. Sebentar ya Pak. Udah, boleh dicoba Pak. Oke, jadi saya posting di LinkedIn saya. Adik-adik semua bisa lihat ya. Kemudian di post view, post. Nah ini dia. Ini kami ya, ada 3 orang nih. Ada saya, ada Pak Waskito dan Pak Diki. Ya, membuat software script dengan menggunakan Python yang Anda bisa gunakan gratis ya. Nah, bagus Anda ikut sekarang ini. Jadi, nah ini adalah script contohnya ya dari nomor 1 sampai nomor 7 untuk melakukan simulasi gelombang seismik ya, baik pada 2D ataupun 3D. Intinya saya bisa melakukan shooting seismik, mendapatkan shot record seperti ini, dan nanti bisa Anda proses ya, Anda bisa ambil near trace-nya misalnya untuk mendapatkan section seperti ini. Ini adalah synthetic model dari seismik model Marmusi. Untuk 3D pun sama, saya bisa assign model 3 dimensi ya, medium 3 dimensi untuk shooting berapa kabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kabel ya. Ini yang real synthetic karena Anda mendapatkan gathers, mendapatkan CMP dan sebagainya.
Kalau untuk yang lainnya, Anda tinggal melakukan convolution model saja, mudah sekali ya. Di Python Anda bisa melakukan konvolusi, membuat for a given earth model, wedge model atau apapun gitu ya, Anda bisa dapatkan sintetik. Dari mana saya bisa mendapatkan real data? Ya, real data mungkin sudah sangat banyak ya, data di open data di Volve, dari coba saya buka ya, kita kumpul di sini. Saya buka. Ya, kalau itu mau kalau data sintetik, saya berikan juga data yang real deh. Oke. Wiki. Open. Nah, ini dia deh, ini ya. Kalau mau tugas akhir, jangan nanya lagi di mana saya dapat data. Dapatnya di Google. Nih, mau data apa? Mau data 2D, mau data 3D, ya, data stack, data gather. Ini ada pinup score, ya, ada North-Sea Volve, ada PeriHK, 3D. Ini gratis nih. Anda bisa buka, bisa download untuk melakukan penelitian. Oke, jadi sudah saya berikan semuanya. Baik, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya dari Yogya, dari UPN Yogya ini ada Aditya, izin bertanya, untuk smoothening data di Python sendiri, seberapa tinggi tingkat akurasinya? Dan juga di Python sendiri, apakah ada library yang sangat direkomendasikan Pak untuk well logging? Juga kelebihan dan keuntungannya. Terima kasih Pak. Oke. Smoothing untuk develop ya. Anda bisa menggunakan misalnya moving average yang paling simple, ya kan? Moving average. Ada 3 sampel di rata-rata. Itu tadi yang saya berikan contohnya itu Saffitsky Golay. Saya lebih suka Saffitsky Golay itu kadang agak liar. Kadang balik lagi ke si moving operation misalnya. Karena metode yang simple itu yang benar lebih baik lebih tepat buat data tersebut. Atau misalnya convolution. Ya, baik 2D ataupun 3D, saya kira moving average atau convolution itu yang lumrah di dunia. Dan biasa di industri seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Unggul lagi nih Pak, dari ITN. Mau bertanya Pak, maaf agak melenceng. Terkait dengan image processing, dataset harus seragam. Namun tergantung metodenya. Misal, dataset gambar 350 dikali 350. Nah, penentuan size itu berdasarkan apa ya Pak? Terima kasih. Nah, ini saya kurang familiar, tapi saya sedikit belajar mengenai hal ini ya. Penentuan size itu ya nanti resolusi gambar yang akan kita baca, setajam apa, sedetail apa. Itu pixel yang dibaca itu kan ya 350 kali 350. Kadang-kadang pada saat reading image input misalnya kita sangat low resolution, tapi nanti saya memerlukan data yang cukup high resolution, saya bisa melakukan upscaling, up resolution, jadi upsampling. Samplingnya dinaikkan baik secara horizontal ataupun secara vertikal. Dan di image processing teknologi foto jadul yang sangat jelek, nggak bagus, kita coba lakukan interpolasi untuk mengisi misalkan daerah yang jelek saya buang, saya diisi lagi dengan FK atau apapun itu bisa dilakukan. Dan saya kira kita di geophysics pun banyak meniru ya, banyak melakukan implementasi yang biasa dilakukan di image processing. Saya banyak meniru dari image processing itu sendiri. Saya kira demikian jawabannya. Baik. Terima kasih kepada Bapak Agus Abdullah atas jawaban dari pertanyaan partisipan-partisipan. Serta terima kasih juga kepada partisipan yang telah mengajukan pertanyaannya. Semoga pertanyaan teman-teman terjawab semua ya. Bagi yang belum terjawab, nantikan kembali acara Inversion yang akan diadakan oleh SCGU UISC selanjutnya.
Kami ingin mengingatkan kembali untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat untuk keperluan e-certificate nanti. Next. Saat ini kita sudah sampai di penghujung acara webinar Inversion ketiga. Sebelum mengakhiri acara webinar kali ini, mari kita lakukan sesi foto bersama. Silakan kepada teman-teman untuk menghidupkan kameranya ya. Baik, sebelumnya izin kepada teman-teman ketika masih ada yang ingin nyalain kamera akan ditunggu. Oke, mungkin akan saya kasih aba-aba pada hitungan ketiga. Ini ada 4 slide, jadi akan saya giliran. 1, 2. Oke, tunggu sebentar. Untuk slide kedua, 1, 2. Untuk slide ketiga, 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke, udah. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah hadir di acara Inversion yang diadakan oleh SCG UISC. Terutama kepada pembicara kita hari ini, yaitu kepada Bapak Agus Abdullah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya ya. Saya, Teuku Rehan Haryan, ini pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di acara SCG UISC selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh partisipan diperbolehkan untuk meninggalkan ruang. Terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Kepada seluruh partisipan diperbolehkan untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih banyak. Seven continents, 7 seas, and 7 billion people. The Earth is what we all have in common, yet we understand so little about it. Geophysicists concern the physical process and properties of the Earth.